Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Rehat Gereja Toraja Jemaat Watampone edisi Sabtu 27 Desember 2025. Apa kabar hari ini? Semoga sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semua dimanapun kita berada. Dan Tuhan memimpin dan membimbing kita di dalam renungan kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita sekalian untuk kita boleh mendengar sapaan Tuhan di dalam renungan firman Tuhan yang akan terambil dari Amsal 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-31. Karena itu, mari saya pimpin kita untuk doa bersama, untuk kita boleh menyiapkan hati di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat, terima kasih atas hari yang baru ini. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah hati kami, terangilah pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya sekedar membaca, tapi kami mampu menangkap pesan cinta-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Ia membentuk bumi dengan segala padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan keras, ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan menantikan dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Kehidupan yang selaras dengan hikmat Tuhan. Inilah tema renungan kita pada hari ini. Setelah kemeriahan dan perayaan Natal yang penuh sukacita, momen setelahnya sering terasa hening. Namun, keheningan itu justru menjadi ruang untuk merefleksikan makna Natal dalam kehidupan sehari-hari. Saat itulah keluarga bisa berkumpul kembali, bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai waktu berharga untuk memperdalam makna Natal dalam kehidupan sehari-hari. Natal mengingatkan kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita melalui Yesus, bukan hanya saat perayaan, tetapi dalam setiap detik perjalanan hidup bersama keluarga. Ini adalah waktu untuk bertanya, bagaimana kami dapat terus hidup dalam damai dan kasih yang telah Yesus anugerahkan, bukan hanya di hari Natal, tapi setiap hari. Tema besar kitab Amsal adalah hikmat. Hikmat yang dimaksudkan dalam kitab Amsal ini mengajarkan kebijaksanaan teoretik sekaligus kebijaksanaan praktis. Artinya,
kebijaksanaan yang menyangkut pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hikmat yang dibicarakan dalam pembacaan hari ini menunjuk pada hikmat Tuhan yang dinyatakan sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus sebagai Sang Sumber Hikmat. Dialah pusat segala ciptaan. Yesus bukan hanya sosok yang kita rayakan kelahirannya, tetapi Dia yang harus menjadi pusat keputusan, kasih, dan arah keluarga kita. Kita diajak untuk lebih sungguh-sungguh mendengar suaranya dan mengikuti teladannya, khususnya dalam hubungan kita sebagai keluarga. Kehadiran Yesus memberi kepastian dan pengharapan bahwa dalam setiap pergumulan dan kebahagiaan kita tidak berjalan sendiri. Momen Natal ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat ikatan keluarga dalam doa bersama dan saling mendukung dengan kasih yang nyata. Dalam semuanya itu kita menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat dalam keluarga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali berdoa dan bersyafaat bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengingat hari ini. Kami sadar bahwa tanpa hikmat-Mu, kami akan kehilangan arah. Mampukanlah kami untuk menyelaraskan setiap keinginan, perkataan, perbuatan kami, dan keputusan kami dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Pun saat ini kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengar renungan ini bersama-sama. Kami berdoa, Tuhan, apa yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam pergumulannya, dalam langkah-langkah hidupnya yang saat ini mungkin terasa berat, terasa menekan, mungkin rasanya Tuhan begitu dikejar-kejar oleh hal-hal yang ada dalam kehidupannya, dalam perekonomiannya, dalam langkah-langkah keputusannya. Kami menaruh mereka di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami mohonkan kelegaan daripada-Mu untuk mereka. Kiranya Tuhan, Allah yang penuh hikmat, sumber hikmat, menaungi mereka, memberi mereka hikmat dan kelegaan dalam setiap hal yang dihadapi oleh saudara-saudara kami saat ini. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong dan menuntun mereka, sehingga mereka boleh memandang kepada Tuhan. Mereka boleh menguatkan ikatan mereka dengan Engkau. Dan akhirnya mereka menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan mereka. Dalam apapun yang mereka hadapi hari ini, entah itu sakit penyakit, entah itu tekanan, entah itu persoalan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pergaulan, kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, Engkau yang menopang mereka, dan Engkau pula yang menguatkan mereka, dan mereka, saudara kami, menautkan hati kepada Tuhan. Yang saat ini dalam pergumulan dengan permasalahan obat-obatan dan lainnya. Jikalau mereka mendengar renungan ini, mereka boleh dikuatkan dan mereka boleh diteguhkan. Mereka berani berkata tidak untuk apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga di Indonesia, untuk orang-orang yang saat ini mengalami pergumulan di dalam keluarga. Kiranya Tuhan,
Engkau pun menopang dan memimpin mereka. Saudara-saudara kami yang ada dalam persekusi, mereka yang mengalami tantangan karena agama mereka, kiranya Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau meneguhkan hati mereka. Untuk para misionaris yang terus berjuang memberitakan firman-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Engkau tidak hanya menguatkan hatinya, menguatkan keluarganya juga. Memberikan mereka hikmat di dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan kasih-Mu Tuhan yang menopang mereka dan menolong mereka. Segala pergumulan mereka kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan, kami percaya Engkau yang membalut dan menuntun mereka. Engkau pun yang akan menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan terus. Dan kami mau melakukan kehendak Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber hikmat dalam keluarga kami dan pusat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita. Dan mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Dalam tuntunan hikmat Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi dalam renungan harian Gereja Toraja. Tuhan memberkati. Amin.